والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang berbahagia pada hari ini senantiasa selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat kita menggantikan segala amalan-amalan yang tentunya tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walil khusus di dalam bulan suci Ramadan ini. Selawat berkah salam selalu kita aturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada para ulama-ulama yang merupakan al-ulama warasatul anbiya, di mana pada hari ini ulama-ulama kita sungguh sangat banyak yang telah meninggalkan dunia ini, dan menjadi kekhawatiran bagi kita tentang keberadaan para ulama di atas permukaan bumi ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengharapkan bahwa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam keadaan telah bersih daripada segala noda dan dosa. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan dilahirkan di dalam permukaan bumi ini dalam keadaan bersih. Maka oleh karena demikian, Allah sangat memaklumi kondisi daripada manusia itu sendiri. Karena adalah Allah zat yang menciptakan kita, tentunya Allah juga sangat memahami apa yang mesti dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Dari itu Allah ciptakan sebuah bulan
yang dengan bulan tersebut ketika manusia yang sudah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kedhaifannya, dengan keadaan yang serba terpengaruh, yang begitu mudah dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang Allah aturkan di dalam permukaan bumi ini, dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sengaja disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda Allah sangat menyayangi kepada kita umat, kepada kita hamba, supaya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam keadaan putih bersih seperti kertas putih. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, ketika bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya sebagai bayaran kita di dalam melakukan aktivitas maksiat kita di bulan-bulan yang lain, maka beruntunglah bagi manusia yang selalu memikirkan, yang selalu memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk selalu berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah telah memberikan beberapa kategori ibadah-ibadah yang kita lakukan yang bisa menggantikan maksiat ataupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini dengan beberapa kegiatan ibadah tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Urung-urung yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggantikan segala perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan adalah, yang pertama, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba. Apa makna taubat? Taubat tersirat bahwa orang yang bertaubat adalah menunjukkan dia pernah melakukan sebuah dosa atau beberapa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah dia dalam kategori wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu ke dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang tidak melakukan tindakan-tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak termasuk dalam bahasa orang yang bertaubat. Karena mengapa? Dia tidak pernah melakukan dosa. Jadi tidak ada istilah taubat sama dia. Kenapa Allah tentukan di dalam Al-Quran wasari'u ila maghfirah? Di dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah sangat memahami, Allah sangat mengetahui kondisi manusia, bahwa setiap kita dengan kondisi kedhaifan, kekurangan sabaran kita yang diberikan beberapa cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan melakukan dosa. Sekalipun hari ini kita tidak pernah mengakui, tidak pernah melakukan dosa. Saya adalah orang bersih, saya adalah orang baik. Bahasa seperti ini mungkin kadang-kadang tidak pernah terucapkan oleh mulut kita, tapi dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, di sini menunjukkan dalam bahasa, menunjukkan kepada sebuah perkataan, aku ini orang bersih, aku ini orang baik, aku ini nggak pernah melakukan sebuah dosa. Tapi coba kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak kegiatan ataupun waktu kita yang sudah kita luangkan untuk umpamanya membaca Al-Quran. Kemudian di dalam mensyukuri nikmat kaki kita, sudah berapa banyak waktu kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat ibadah. Ketika kaki itu tidak kita pergunakan
kepada tempat-tempat ibadah, bukankah itu orang yang mengingkari nikmat yang telah Allah karuniai pada kita? Itu sebuah dosa. Sebuah dosa. Mata sangat kurang membaca Al-Quran. Akal kita ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak dengan akal tersebut engkau pergunakan mengintrospeksi kekurangan kamu semasa kamu hidup di dunia. Ketika akal itu kita biarkan liar, tidak pernah kita mempergunakan untuk mengintrospeksi kekurangan kita hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan ibadah selama ini. Kita sangat jarang memperhatikan bagaimana sholat yang benar, bacaan-bacaan yang benar. Ketika akal ini kita liarkan, bahkan lebih banyak kita fungsikan kepada hal-hal yang terkait dengan duniawi, bukankah itu sebuah maksiat? Jadi semua kita ada sangkut paut dengan yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah peringatkan kita dengan wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, Allah ciptakan sebuah bulan. Allah tentukan sebuah bulan dengan fadilah keuntungan yang luar biasa untuk kita. Kegitannya bulannya bukan untuk Rasul, bukan untuk Allah, untuk kita. Kedro katanya. Tapi coba kita perhatikan pada diri kita. Allah sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita. Jangan sampai engkau disiksa, baik sampai kena azab di dalam kubur. Jangan sampai kamu merana di hari akhirat nanti. Maka Allah ciptakan sebuah bulan sebagai bulan cleaning service untuk pegleh bina dosa-dosa kita. Tapi perhatikanlah pada diri kita hari ini. Bulan berjalan begitu saja hingga sudah mau habis. Barangkali kurang lebih seminggu lagi. Tapi aktivitas yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini apa? Pada minggu khatam Quran kah? K20 royo. Pada minggu zikir yang akan melengket dalam hati kita manfaatkan di bulan suci Ramadan. Sudah berapa harta kita yang terselipkan untuk kita menyedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang cigoh lama melimori bebi. Manusia apa kita ini? Bukankah dari tindakan kita menunjukkan pengakuan kita tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita melihat riwayat kehidupan kita jauh di belakang, sebelum umur kita hari ini, mungkin maksiat kita seandainya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit. Dumnanle dosa kita juga. Cuma karena mata hati kita tertutup dengan dosa-dosa yang lain, tersalut dengan hitamnya maksiat, dia tidak pernah nampak kepada bahaya-bahaya ke depan yang akan kita hadapi. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, yang akan digantikan segala dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila 'amalan shalihan, dan berbuat amalan-amalan yang salihah. Tentunya ketika kita ingin melakukan aktivitas ibadah, ini harus dilakukan dengan ilmu. Harus diiringi dengan ilmu kita. Kita umpamanya mau membaca Quran, ilmu tajwid pelajari dulu. Inilah yang kita khawatirkan. Dan ini mungkin masuk ke ranah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba lil qari'in wal Qur'an yal'anu. Sangat banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an melaknat bagi si pembaca itu sendiri. Kadang-kadang kita mengamalkan sebuah tuntunan di dalam agama kita, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, termasuk tahlil Quran. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, tahlil Quran,
orang yang membaca Quran, tersentuh hati kita. Saya ingin baca Quran biar saya dicintai Allah. Allah memberikan keridhaannya kepada saya bisa masuk ke dalam surga. Yang disayangkan, yang tersayangkan begitu, ketika kita mengamalkan bacaan Quran tersebut, bacaannya tidak pernah benar. Dari huruf tabu aliba sampai hurufnya kalimat-kalimat singkat, umpamanya kaf ha ya ain sad gohlong pernah betul dah baca. Mantang terbaca lagi tanya ayasa. Mantang modelnya. Gimana cara kita surga dengan baca Quran? Nyonya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang perlu kita perhatikan kekurangan kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Oleh karena demikian, kalau memang begitu keadaan kita, 29 huruf Al-Quran tidak pernah benar kita baca, sebaiknya berselawat saja. Daripada Al-Quran, minta surga dan suci Ramadan mustaqatun ila ma'na faridnya, dicintai oleh surga. Surga tidak mencintai ketika baca salah, karena terbentur dengan hadis Nabi, rubbalil qari'in wal Qur'an yal'anuhu, laknat kita yang baca Quran. Dan terbukti orangnya. Waktu dia dengar tadarus di masjid di Manasa, sakit ulai dengar. Panjang gedau aja. Makharajnya huruf zangon zai hana beda. Tongan sod hana beda. Sinon sod hana beda. Gimana cara kita minta surga Al-Quran? Nya kekurangan kita nya, beta pikir kita tak sempurna. Maka dari sinilah kita perlu sadar dan mengakui bahwa kita ini bodoh. Bahwa kita ini banyak hal-hal yang mesti kita lakukan tidak pernah benar. Inilah yang menjadi pemimpin kita saat ini. Orang-orang bodoh dalam masalah agama. Bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan Allah dalam kepemimpinannya? Tidak bisa. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan membantu kamu. Tapi dengan catatan kita juga mengingat kepada Allah. Melakukan ibadah itu dengan benar. Kalau ibadah sudah benar, lihat perjuangan ulama-ulama kita terdahulu. Mereka berjuang dengan bambu runcing. Mereka berjuang dengan tangan kosong, dengan batu. Tapi apa yang mereka dapatkan? Kemenangan dunia wal akhirat. Kenapa itu bisa terjadi? Ketika mereka melakukan aktivitas itu, mereka sudah mengawali dengan ibadah yang benar. Mereka sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan yang luar biasa. Maka perjuangan itu dimudahkan oleh Allah, dimudahkan. Begitu juga keadaan kita selama ini. Kenapa upaya kita sangat payah di dalam kita mencari sesuatu? Periksalah amal kita sekarang ini. Mungkin ibadah kita sangat rusak dengan Allah. Telinga rusak, mata rusak, mulut rusak, tangan rusak, kaki rusak, zahir batin rusak, semua itu ibadah kepada Allah. Kaki cara lagi kita minta keuntungan nikmat yang lain yang lebih berkah dari Allah, sementara semua tubuh kita pakai ini tidak benar kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena demikian di kesempatan subuh yang berbahagia ini, coba kita buka pemikiran kita, hati kita untuk melihat kekurangan diri kita. Umur kita sudah berapa? Perjalanan yang sudah kita jalani di belakang jauh lebih panjang dengan perjalanan yang akan kita menuju ke depan. Kadang Siti Atik meninggal, kadang menantawa, kepleset, meninggal dan sebagainya. Yang jelas perjalanan yang telah kita lewati jauh lebih panjang. Artinya apa? Kesempatan ke depan jauh lebih singkat untuk kita membenahi kekurangan-kekurangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan dari semua yang kita lakukan itu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jannah
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jannah itu, surga itu bukan perkara remeh. Di dalam hadis diceritakan sini batu-batuan surga yang tercipta dari mutiara yang sangat indah. Seandainya dinampakkan di dalam penghuni dunia ini, coba bate ini gantung lima lekar di langit, tak kalau ni kena mandu mati dia. Bisa dibayangkan bate surga dicok gantungan gikat gantungan lima lekar di langit, kemudian menampakkan bagetannya dengan suara yang besar, lihatlah ke langit sebentar, mati mendung dia. Kok bisa meninggal? Alasannya rasa cintanya kepada batu tersebut, karena ingin dia miliki sampai mati dia. Dunan lagak surga, beda fikir bagi bang. Final jannah tahil ma'wa, balasan yang gejau kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan, melalui menahan kita dari segala bisikan-bisikan hawa nafsu katanya surga gitu. Kon mangat surganya. Cukup indah. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga bagaimana suara yang begitu indah. Tidak pernah terdetik dalam pikiran kita bagaimana keindahan surga. Una lagu debu, waktu kamu buat lagi cerita bahasa surga terbayang. Tu yang drum bayang kon mendunia. Bagaimana sebenarnya jauh dengan yang sebenarnya yang lagak datang. Hana ada doa bayang, lagak tak. Bisakah kita dapatkan surga itu? Bisa. Yang pertama, wa man khafa, takut kepada Allah. Bagaimana kita takut pada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak pernah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut kepada Allah siapa? Itulah para ulama. Ulama-ulama adalah makhluk manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah yang layak yang pertama untuk mendapatkan al-jannah ini. Apakah kita tidak ada peluang? Kenapa tidak? Kesempatan ada, pikiran sempurna dikasih Allah, mata sempurna, kaki sempurna bisa berjalan, bahkan diberikan nikmat yang lain, punya kereta lagi, punya mobil, rumah mewah dan sebagainya. Kenapa kita tidak memfasilitasinya untuk ibadah, untuk ilmu kita? Begitu hujan alasan gak pergi ngaji. Kenapa? Mobil ada, mantel ada, payung ada. Kenapa alasan? Hari Jumat hujan deras, gak pergi masjid. Alasan uzur Jumat hujan. Mantel bibir raya minta rezeki untuk ekonomi perut kita. Lamu hujan tahu saja. Seandainya orang-orang perkampungan yang nak pelara bintang nalemo lamplang tahu saja tahu hujan demi ekonomi kita. Demi Allah. Sementara Allah akan membalaskan surga untuk kita, tapi perjuangan kita untuk Allah ya beralasan saja. Nah saja alasan. Pakon ada Quran, hana kacamata. Pakon ada aja rematik. Dan pakon ada hijau dalam rapatnya. Hana tengah itu demikian. Hana ada saja alasan kita untuk Allah. Bagaimana intan surullah ini kita dapatkan? Kalau seandainya kita semua kita kerahkan pikiran, fisik, tubuh yang sehat untuk Allah, tidak ada yang berhasil. Karena makhluk ini, makhluknya yusabbihullahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ubina makhluknya di bawah kendali Allah. Ini tidak akan pernah bisa berdiri tegak tanpa kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dia ini di bawah kendali Allah. Jadi target kita, apa target kita? Uang. Umpamanya kita mencari uang sebulan, kita mencari ingin uang itu cepat, mudah sebagainya. Uang itu milik Allah. Prosesnya mulai dari Allah. Ketika kita awali dengan ibadah kepada Allah, insya Allah mudah. Tapi sekarang kita, ya begitu-begitu sajalah. Mungkin karena kefaktoran ilmu kita. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang berbalik agama. Gara-gara alasan ekonominya payah, gara-gara dia ini, gara-gara itu. Ini berawal karena dia menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian,
di kesempatan Ramadan yang mungkin tidak begitu lama lagi ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu walaupun di awal Ramadan kita lalai, kita banyak membuang-buang waktu, apalagi bagi ibu-ibu yang mungkin sudah sibuk memikirkan persiapan bulan Syawalnya untuk buat kue macam sebagainya. Bapak-bapak begitu juga, sibuk minta peng, belum ada sibuk ini sibuk itu, padahal itu tidak bisa menyebabkan untuk surga. Kesempatan inilah kita benahi pikiran kita, sekalipun itu tidak bisa kita tinggalkan. Kita tetap berbuat yang terbaik untuk Allah. Tahajud jangan tinggal, tarawih jangan sampai kendor. Ibadah-ibadah lain, kalau umpamanya kita menyadari bahwa kita banyak salah dalam baca Quran, bersolawat banyak-banyak untuk menggantikan baca Quran. Bersedekah, kalau selama ini tidak pernah 100.000 pun uang kita sedekahkan di dalam suci Ramadan ini, hari ini mulai sedikit-sedikit. Mudah-mudahan di pengakhiran bulan Ramadan ini aitukum minan nar kita dapatkan. Ketika aitukum minan nar kita dapatkan, secara otomatis kita akan mendapatkan al-jannah, yaitu mahwa yang sudah diceritakan, yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita bisa mendapatkan itu. Karena surga itu memang tidak milik orang lain, wa'iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini dari mana kita dapatkan? Banyak. Bahagian daripada yang bisa kita dapatkan dari berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana akhir daripada ayat la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surga itu memang bagi orang yang bertakwa. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang bertakwa? Orang yang berpuasa. Siapa yang bertakwa? Orang yang yakin membaca Quran. Siapa orang bertakwa? Orang yang aktif dalam menyedekahkan, mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah di bulan suci yang sangat berkah ini. Kita ditempatkan di tempat yang sangat layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun umur kita yang begitu jauh, begitu lama kita menggunakan untuk maksiat pada Allah, mudah-mudahan detik-detik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan bisa yubaddilullah sayyi'atihim hasanah. Allah gantikan, Allah tutupkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, dan tidak akan pernah dimalukan kita, tidak akan pernah dibacakan dosa-dosa itu di hadapan orang ramai di bulan pada mahsyar ketika Allah menerima taubat seseorang. Mudah-mudahan menjadi manfaat terutama untuk yang menyampaikannya sendiri sebagai ajang ibadah tambahan kita di akhir bulan Ramadan ini, dan juga kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.